Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnata min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah. Amin. Untuk melanjutkan kajian kitab Hikam karya besar Sayyid Ahmad Ibn Athaillah yang kali ini memasuki hikmah yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita membacakan Fatihah kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khususan ila ruhi Sayyid Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baiklah, hikmah yang kedua di dalam kitab Hikam karangan Sayyid Ahmad Ibn Athaillah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasy syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Adapun terjemahnya, keinginanmu untuk tajrid padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi asbab. Hal ini merupakan syahwat yang tersembunyi. Dan keinginanmu untuk asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi tajrid. Hal ini merupakan kemunduran dari cita-cita yang luhur. Bermula dari ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tentu membutuhkan penunjang, membutuhkan sarana, membutuhkan fasilitas. Dan untuk menghotel fasilitas, untuk mendapatkan sarana, untuk mendapatkan penunjang kita beribadah kepada Allah, yang meliputi satu kekuatan, kita harus punya kekuatan, terutama kekuatan fisik untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tentu untuk kekuatan fisik kita membutuhkan makan dan membutuhkan minuman. Kemudian juga kita butuh pakaian, butuh tempat, dan juga butuh kendaraan untuk menjadi sarana melaksanakan ibadah kepada Allah. Penunjang fasilitas kebutuhan kita melaksanakan ibadah kepada Allah tentu harus kita dapatkan. Dan untuk mendapatkan itu semua ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara tajrid. Ini adalah bahasa tasawuf. Cara tajrid artinya semua kebutuhan yang kita butuhkan di dalam melaksanakan kewajiban kita ibadah kepada Allah dicukupkan oleh Allah. Tanpa kita melakukan usaha secara khusus, Allah sudah mencukupkan, sudah menyediakan segala kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah. Ini tentu sesuatu yang baru menurut kaum muslimin. Jadi seolah-olah ada orang yang tidak kerja tetapi Allah cukupkan. Maksud tidak kerja di sini adalah tidak secara khusus memiliki pekerjaan,
tidak secara khusus menggeluti sebuah profesi pekerjaan, tetapi dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah, baik dengan cara mengajar umat, dengan cara berdakwah kepada umat, mensyiarkan agama-agama Allah, sehingga dari itu semua Allah mencukupkan dirinya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas beribadah kepada Allah. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa mendapatkan fasilitas yang dimaksud tadi, yaitu kekuatan, pakaian, tempat, kendaraan, tidak bisa dihasilkan kecuali dia harus berusaha sendiri. Dan orang seperti ini dinamakan orang yang berada dalam maqam asbab. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita itu berada dalam maqam tajrid atau dalam maqam asbab? Para ulama memberikan sebuah ketentuan, di mana ketika ketentuan ini ada pada diri kita, maka berarti kita berada dalam maqam tajrid. Yang pertama, yassaraqallahul kifayah. Allah mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk beribadah langsung tanpa kita berusaha secara khusus. Yang kedua, ja'alallahu nafsaka mutmainnatan 'inda adami usuliha. Orang-orang yang berada dalam maqam tajrid memiliki ketenangan hati, memiliki kepasrahan hati, meskipun segala keperluannya belum dicukupi oleh Allah. Tidak ada istilah gelisah, tidak ada istilah galau, apalagi disebut dengan susah orang-orang yang berada dalam makom tajrid ini, karena mereka adalah orang-orang yang yakin di mana Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga, ada mutam'i lima fi aidin nas. Orang yang berada dalam makom tajrid atau orang yang diarahkan oleh Allah berada dalam makom tajrid adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat tamak, sifat rakus, sifat kecemburuan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, tidak berkecil hati melihat kepunyaan orang lain. Mereka tetap tenang karena mereka meyakini dan bersandar kepada Allah. Kemudian orang yang ditempatkan oleh Allah dalam maqam tajrid, sawfa'allahul waqta bil ibadah lillahi ta'ala, yaitu Allah akan mengkhususkan dia untuk lebih rajin, untuk lebih banyak menggunakan waktu-waktunya beribadah kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang memiliki ciri berada dalam maqam tajrid. Kemudian idza wujida ma dzukira la yantaqilu ila al-asbab. Ketika hal-hal yang disebutkan tadi ada pada diri kita, maka jangan pernah kita mau berpindah ke makom asbab. Kecuali tentu ada pengecualian. Kalau pembimbing ruhani kita, mursyid kita memerintahkannya, atau ketentuan-ketentuan yang tadi di atas, yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi, sudah tidak ada lagi, maka baru kita berpindah kepada makom asbab. Makom asbab artinya kita harus berusaha, kita harus melakukan usaha, ya, baik itu menjadi seorang pedagang, baik itu menjadi seorang petani, baik itu menjadi seorang pegawai negeri sipil, atau menjadi seorang karyawan swasta, atau apapun profesinya. Yang penting usaha, profesi yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengukur
bahwa usaha yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah atau tidak, ulama memberikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah usaha-usaha yang hasilnya mencukupi, baik untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya. Kalau memang kita menggeluti sebuah usaha tetapi ternyata hasilnya belum mencukupi, maka orang tersebut harus berusaha juga dengan usaha yang lain, bisa menambah atau berpindah kepada usaha yang lain. Yang kedua, usaha yang kita lakukan atau yang kita sebut dengan asbab itu tidak melalaikan diri kita berzikir kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Jadi seandainya kita punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu menghalangi kita beribadah kepada Allah, sulit untuk berjamaah, sulit untuk ke majelis ta'lim, sulit untuk ke majelis zikir, ke majelis sholawat, sudah tidak bisa lagi, maka pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan Anda atau kita harus mencari pekerjaan yang lain. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa usaha yang diridhoi Allah adalah usaha yang bisa dengan usaha tersebut membantu orang lain. Artinya, usaha yang kita pegang, usaha yang kita lakukan itu bisa bermaslahat untuk orang lain. Dan yang keempat, usaha yang diridhoi oleh Allah adalah usaha yang memiliki niat yang sesuai dengan keinginan Allah, yaitu niat liridhoillahi ta'ala, mencari ridho Allah, dan niat li'aunil muslimin, untuk menolong kepentingan umat Islam. Ketika ketentuan-ketentuan yang saya jelaskan tadi ada, maka fokuslah Anda di pekerjaan tersebut. Tetapi ketika ketentuan-ketentuan tadi tidak ada, meskipun cukup hasilnya untuk kebutuhan kita dan keluarga, tetapi pekerjaan tersebut menghalangi kita beribadah kepada Allah, atau tidak bisa berbuat baik untuk kepentingan umat Islam dengan pekerjaan tadi, maka Anda harus berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain, karena pekerjaan tersebut belum mendapat ridho dari Allah. Kita kembali kepada hikmah yang kedua ini. Jadi ada dua kelompok orang, atau dalam bahasa tasawufnya ada dua makom di dalam menghasilkan kebutuhan itu. Yang pertama adalah kelompok orang yang berada dalam makom tajrid, adalah orang-orang yang sudah dicukupkan oleh Allah segala kebutuhannya untuk beribadah, tanpa dia sendiri berusaha secara fokus dalam sebuah bidang usaha. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak bisa dan tidak berada dalam makom tajrid, di mana kebutuhan dia tidak akan terpenuhi kalau tidak usaha langsung. Maka orang-orang seperti ini adalah disebut orang-orang yang berada di dalam makom asbab. Baik, kita paham ya. Sekali lagi saya terangkan bahwa orang yang berada dalam makom asbab adalah orang yang untuk memenuhi kebutuhannya dia beribadah kepada Allah harus usaha sendiri. Harus usaha, harus punya usaha. Dan tadi dijelaskan menurut ketentuan para ulama bahwa usaha yang diridhoi Allah adalah satu, usaha yang hasilnya mencukupi. Yang kedua, aman untuk agamanya, artinya masih kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin. Itu adalah usaha yang diridhoi oleh Allah. Kalau usaha kita selama ini belum bisa memenuhi ketentuan yang tadi, maka usaha kita belum mendapat ridho Allah, dan kita harus berpikir untuk mencari usaha yang lain. Nah, kemudian kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berdakwah untuk agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Ya. Fokus dia di sana.
Kemudian Allah mencukupkan segala kebutuhannya dari rezeki-rezeki yang datang tidak disangka. Sebagaimana firman Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini untuk kelompok orang-orang yang berada dalam makom tajrid. Makom tajrid. Nah, baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita analogikan atau kita kembalikan kepada hikmah yang kedua ini. Anda sendiri yang bisa menilai dan bisa melihat diri Anda sendiri atau diri kita sendiri. Apakah kita ini berada dalam makom tajrid? Apakah diri kita ini berada dalam makom asbab? Kita yang akan merasakannya. Dan pada saat kita fokus berjuang untuk agama Allah, syiar agama Allah, kemudian kita rasakan bahwa Allah mencukupkan kita dari itu semua, dari kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk beribadah kepada Allah, berarti kita berada dalam makom tajrid. Tetapi apabila sebaliknya, berarti kita berada dalam makom asbab. Nah, menurut Sayyid Ahmad Ibn Athaillah, ketika Anda berada dalam makom asbab, kemudian Anda menginginkan berpindah kepada makom tajrid, tanpa ada isyarat dari mursyid, pembimbing rohani kita, atau tanpa ada udzur yang mengharuskan berpindah kepada makom asbab, maka itu adalah sebuah kemunduran dari cita-cita yang tinggi. Jadi kalau Anda sudah berada dalam makom tajrid, jangan berpikir memiliki usaha, jangan berpikir menggeluti usaha yang lain, karena itu adalah sebuah tindakan yang mundur, mengurangi kemuliaan Anda di sisi Allah. Dan sebaliknya, ketika Anda berada dalam makom asbab, di mana Anda harus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda, harus berdagang, ya, harus bertani misalnya, atau menggeluti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tiba-tiba Anda nggak melakukan itu semua, maka itu adalah sebuah kejahatan hati yang tersembunyi. Jangan pernah Anda lakukan. Itu yang dimaksud dengan iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Ketika engkau menghendaki tajrid, gak mau usaha lagi, gak mau terjun lagi kepada usaha, ya, padahal Anda oleh Allah ditempatkan pada posisi asbab, orang-orang yang harus berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan ibadah, maka itu adalah sebuah syahwat khafiyah, kejahatan hati yang tersembunyi, sebuah hal yang tidak baik. Kemudian juga sebaliknya, ketika kita berada dalam posisi tajrid, orang yang sudah dicukupkan oleh Allah segala halnya, karena dia fokus mensyiarkan agama, fokus membimbing masyarakat kaum muslimin untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Lantas Allah kemudian mencukupkan segala kebutuhannya, maka jangan pernah untuk berpikir pengen memiliki usaha, pengen menggeluti usaha. Karena kalau Anda melakukan itu, berarti itu adalah sebuah tindakan kemunduran dari sebuah kemuliaan Allah, dari sebuah himmatul aliyah, keinginan yang sangat mulia. Jadi kesimpulannya, mari kita berpikir kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang ditempatkan Allah di makom asbab, ataukah kita termasuk orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di makom tajrid? Ketika kita sudah menemukan itu, maka lakukan posisi itu dengan sesungguhnya dan jangan berpikir untuk berpindah kepada makom yang lainnya. Sekian, terima kasih atas atensi kaum muslimin wal muslimat. Tentu saja barangkali ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami, itu semua dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.